kebakaran. Tapi banyak orang tahunya cuma memadamkan api. Sebenarnya pemadam kebakaran bukan cuma itu tugasnya, seperti rescue, penyelamatan orang, animal rescue itu kita evakuasi hewan, merescue hewan. Ada ular masuk rumah, biawak, musang atau hewan-hewan yang lainnya. Pemadam kebakaran mengevakuasi orang di dalam rumah ketika terbakar, masuk sumur, terjebur di sungai, tenggelam, masuk ke parit, itu tugasnya kita juga gitu. Jadi mungkin ada yang menjadi damkar di sini. Ada gak? Ada yang menjadi pemadam? Gak apa-apa, cowok-cewek banyak pemadam. Bahkan ada cewek juga yang jadi supirnya, jadi drivernya. Driver mobil pemadam yang gede itu, nah itu cewek tugasnya ada timnya lagi. Ada yang jadi pemadam kebakaran? Gak mau, takut. Ada yang jadi pemadam kebakaran? Ada juga. Karena apa? Kadang-kadang membantu penangkap ular yang lihat di TV ya. Tuh. Ayo, mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh. Ayo. Kan kita di kampung. Jawab aku nanya ya. Pak, bagaimana caranya menanggulangi kalau ada ular matok kita gitu? Bagaimana cara pengobatannya? Silakan ditanya bisa tuh. Jangan malu ah. Biasa juga ceria yuk. Jangan ada yang mau nanya nggak apa-apa, ada yang mau nanya. Mau nanya apa aja bebas. Boleh nanya. Bebas nanya apa aja. Tuh. Ada yang mau nanya? Tante, dari nanya, yuk, sok. Ayo. Isin tuh. Om katanya gimana Om? Kalau ada ular, terus matok kita, bagaimana cara pengobatan awalnya tuh Om? Tuh. Kalau ada ular yang matok kita harus tahu jenis ularnya dulu. Ular itu berbisa atau enggak? Karena ular terbagi dua, ada berbisa ada enggak. Seperti ular sanca itu tidak berbisa. Tapi kalau ular kobra, ular tanah itu berbisa. Untuk penanganan awalnya, ketika tergigit ular tanah, kita harus diam, jangan panik, sambil minta pertolongan. Intinya kalau orang sering lihat digigit ular diikat ya tangannya ya, nah itu salah, itu kita bisa kena infeksi. Karena si bisa itu dia cuma gerak di tangan sini aja, nggak nyebar. Biarin aja menyebar tapi kita diam aja. Intinya jangan banyak gerak, sambil minta pertolongan, sambil kita meminta orang untuk merebus air hingga panas, campur garam. Bekas lukanya itu kita masukin ke air panas itu, pasti melepuh, tapi itu untuk menyelamatkan nyawa kita. Kalau terkena gigitan ular berbisa. Kalau ular tidak berbisa itu nggak jadi masalah, paling bentol doang. Itu mah kayak semut, biasanya semutnya gede kali sakit. Oh, apalagi coba siapa yang mau tanya? Gak apa-apa, nanya aja, nanya apa aja bebas. Kalau LDR gimana Pak? Hah? LDR? LDR lu tinggalin aja. Oh. Ayo, ayo tuh. Ayo bro, tuh. Bisa juga Gak apa-apa, tanya. mau nanya apa? Om, Ayo. bagaimana kalau gasnya apa sebelum meledak pakai keluar api gitu boleh ya? Ayo, yang mau nanya. Mau nanya apa? Malu karena baru kali ini kedatangan tamu yang bisa bersosialisasi. Biasanya tamu itu langsung ke rumah, tidak berkecimpung dengan kita gitu. Jadi si anak merasa malu karena pergaulan di sini belum pernah bergaul dengan orang luar. Jadi belum termasuk oleh orang luar, sehingga anak merasa malu dan tidak bisa berkomunikasi. Bahkan dengan tetangga pun ada beberapa keluarga yang tidak bisa berbicara dengan itu karena merasa malu. Adik-adik gak usah malu, walaupun tinggal di kampung. Kampung dan kota itu cuma beda nama aja. Pergaulannya sama, orang-orangnya sama, nggak ada bedanya. Tangannya dua, kakinya dua, matanya dua, nggak ada bedanya. Nggak perlu malu, beda nama aja kampung sama kota. Tuh yang di tengah tuh malu-maluin tuh Neng. Yang di tengah tuh. Makanya yang merasa di kampung kita harus semangat belajarnya. Biar apa? Biar bisa bawa nama kampung kita ke kota. Orang kota itu rata-rata ngincernya ke kampung, nyarinya. Incer apa Pak? Ngadem di sini. Ngadem di
sini, belajar di sini, sama aja gitu. Makanya jangan malu-malu aja. Ada yang mau nanya nggak apa-apa. Ada yang mau nanya, teteh mau nanya, nggak apa-apa. Itu oh, Pak, itu yang di tengah banyak masalah banget kayaknya Pak ya. Ya, yang di DPR itu dibiarkan dulu ya, kita terakhir. Nah, yang sekarang kita tanya ke kakak yang paling ganteng dulu, yang Marketing ini. tuh. Ini khusus penjualan apapun ini marketing. Di bidang apa coba? Marketing itu di bidang apa Pak gitu? Marketing itu apa gitu? Silakan tanya sama kakaknya. Ya Kak. Sebenarnya kalau marketing itu dibilang paling gampang ya paling gampang, paling mudah gitu ya. Kalau saya pribadi itu bahasa kasarnya bisa disebut palu gada, marketing palu gada. Apa yang lu mau di gua ada. Mau motor, mau mobil, mau panci, mau blender atau apapun ada di saya gitu. Jadi kalau untuk marketing itu lebih enaknya kita ketemu kayak gini nih, ketemu orang-orang baru gitu tuh, bersosialisasi, ketemu sama orang-orang baru yang baru kenal gitu. Kita bisa kenalan sama orang-orang lain gitu, lebih perbanyak referensi gitu, lebih sering ketemu sama orang-orang baru. Marketing juga banyak jenisnya, itu banyak marketing itu. Jadi ada yang namanya marketing mobil, motor, terus biasa kayak misalkan penjualan rokok gitu, itu ada marketingnya juga. Semuanya itu kalau berhubungan dengan penjualan itu pasti ada marketingnya. Gitu. Di sini ada cita-cita jadi marketing nggak? Jadi tukang dagang. Tukang Tukang dagang. dagang tapi yang lebih. Iya. Karena kuliah pun ada kuliah tukang pun dagang ada. canggihnya tinggal di telepon bikin aya naon datang sorangan teu siga meuli tarasi. Lamun meuli tarasi mah urang ini sorangan geus tarasi. Walaupun bau tapi enak. Ya, mangga. Anu ditaraskeun da. Hah? Jangan malu nanya kalau Ini contohnya nanya, kakak, di antara kakak bertiga udah punya istri apa belum? Boleh. Kan udah punya anak atau belum? Itu boleh. Ya, happy nih ya, istilahnya selingan. Sebelum kalian ada pertanyaan apa kayak gitu, kakak boleh ditanyakan. Atau kakak usianya berapa? Boleh ditanyakan seperti itu. Ya, siapa Kalau yang ini baru 12 tahun. Ya, malu-malu boleh tanya ya. Boleh, silakan tanya. Ya. Ada mau nanya apa? Misalkan gini, kakak di rumahnya punya kucing nggak? Ya, boleh. Boleh tanyain cara merawat kucing gimana? Boleh tanyain kayak gitu. Apa cara merawat burung atau ayam? Ada spesialisasinya gitu. Cara yang merawat ayam-ayaman ada gitu. Samanya boleh. Nanti nanyanya terakhir ya kalau malu-malu ya. Nah. Ada permainan ya. Ada. Nah, yang sekarang yang di DPRD itu karena mungkin di instansi pemerintah ya, mangga Bapak. Jelasin ya, Beb. Capek banget gua anjir. Mengenai aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, mengenai kesehatan, mengenai bidang pendidikan, mengenai jalan, itu aja sih Bu. Kalau di DPRD Bu yang mau sudah fungsinya. Iya, menampung aspirasi masyarakat. Contohnya kayak di sini pengen Bapak usul dong, pengen jalannya diperlebar biar lebih bisa masuk lagi asetnya, biar jual beli keluar kampung segala macam lebih enak, tidak licin, tidak segala macam. Itu bisa disampaikan aspirasi ke DPRD. Kalau di sini DPRD-nya Cianjur ya Bu ya? DPRD Cianjur. DPRD-nya ke masing-masing daerah. Jadi misalkan Bapak gitu, di tempat saya ada misalkan bimbingan Bu Hayati, bimbelnya Bu Hayati ini kurang fasilitas apa, mohon bantuan, itu bisa disampaikan seperti itu. Nah kalian ini kan cikal bakal nanti ke sana. Boleh aspirasi apa aja, jadi jangan takut sama orang pemerintah, nggak takut gitu, takut kena apa-apa, enggak apa-apa gitu. Karena semua itu ditampung, nanti tinggal dinaikkan ke atas. Kalau untuk deal or no deal gitu, artinya
setuju atau tidak setuju dan jadi atau tidak jadi usulan kita itu tergantung dari pihak paling atasnya ya Bu ya. Iya. Gitu. Nah, jadi di DPRD itu jadi ngelukin terukur Pak RT ya. Lamun ku Pak RT dicarikan karena ngeluh kebenaran bisa dikata manor di manor ka desa lamun teu bisa di desa cenah arahan Bu makana kata Pak DPRD nya. Nah, kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Nah, ayeuna dek nyukeun Pak geninganan abi teh jalan di ditu teh geuning ka leutik jeung becek aya motor teh ka sisi. Bisa ditanyakan ka Bapak. Tuh, bisa minta minta bantuan gimana caranya. Terus listrik, Pak. Listriknya pakai kayu, setiap tahun harus diganti. Akhirnya membahayakan. Gimana caranya Pak? Ke siapa harus menyampaikan? Mungkin fungsi Bapak di Pasyantaran, mangga ka Pak RT, di Pak RT teh kedah kasaha. Itu kalian harus berani bertanya. Kan urang teh hayang penerangan. Listrik ayeuna nganggo abi ternyata berbahaya, setiap tahun itu harus diganti. Leuh anu daek ngaganti, ieu nu teu daek ngaganti akhirna lombok orang kena mati. Tuh, sok hoyong naon kasih bapaknya yo. Bisi hoyong jodoh Kang ya. Jadi ibu mah tong aya ragu. Seperti biasa. Bu hoyong anu. Silakan. Mumpung kita lagi di sini sambil ngobrol-ngobrol, ada dedek-dedek yang kecil. Nah, yang paling pertama nih, kalian kan ke ibu punya keinginan kan ya, Bu, emak dan bapak teh jelema teu boga, tapi hayang di luhur aya beasiswa, punya keinginan untuk mendapatkan beasiswa. Kunaon marane diajar di dia ginianan, ayeuna aya bimbingan belajar. Ku sabar semangat banyak tamu. Mudah-mudahan ada inspirasi dari seseorang untuk menyampaikan kepada bapak-bapak yang datang ingin mendapatkan beasiswa. Kalian punya semangat untuk belajar kan? Nah, tuh Pak, bagaimana caranya Pak? Aspirasinya kemana dulu? Aspirasinya kemana dulu? Beasiswa sih itu kan pertama Bu ya. Ya. Kita pertama itu dari sekolah. Iya. Kita kalau emang itu siswanya pintar itu kan dapat subuh dari sekolah. Nanti kan dari sekolah tuh minta surat dari surat keterangan RT, RW ke kelurahan, ke kecamatan gitu. Nanti larikan ke dinas kependidikan Bu. Tapi Langsung. di sini Pak, Iya, Bu. dari segi sekolah gini, di sini nggak mau peduli anak itu berprestasi atau enggak. Harusnya mah Nggak ada. ada Bu program-program yang kayak Dia gitu. mendapatkan ranking dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 sampai sekarang mendapatkan ranking pertama. Harusnya ada. Tapi ada nggak Bu model bantuan yang per 3 bulan sekali itu apa namanya itu? Yang kita biasa kalau di luar. Bos. Bukan bos. Kan ada untuk murid-muridnya. PIP. Model begitu. Ada. Sini ada nggak Bu? Ada. Ada. Tapi kadang-kadang ya. Jangan itu Apa? ya Bu, mohon maaf nih Bu, saya potong pembicaraan. Jangan dana bos, dana apapun itu sebenarnya itu pusatnya ada di kantor desa. Desa itu menyalurkan dana itu Bu, dana orang yang berketerangan tidak mampu, dana buat pendidikan, dana buat kayak semacam kita ngebangun jalan, sekolah itu ada di kelurahan itu. Semua tergantung dari orang kelurahan menyampaikan ke RW, RT. Ya mudah-mudahan bagi saya sebagai pendidik di sini ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan anak yang ingin belajar di sini yang punya prestasi tidak melalui sekolah ya ada yang membantunya untuk dia karena apa? Kalau dari sekolah apa sih yang gimana gitu ya. Tapi saya mohon gitu untuk daerah sini punya satu keinginan, punya satu cita-cita di mana anak yang di sini itu mempunyai prestasi, yang mempunyai prestasi itu Iya. ada seseorang donatur yang bisa membantu untuk melanjutkan dia sekolah tinggi. Mudah-mudahan ya. Kalau Iya. itu gitu ya punya. Iya, Saya punya satu keinginan itu walaupun di desa karena kalau nggak ada gebrakan seperti itu nggak ada dari intan
pemerintah yang mau peduli terhadap yang berkuasa. Ya mudah-mudahan sekarang gubernurnya baru bisa Iya. Gubernur baru, presiden karena kan baru. ini baru beberapa gebrakan doang ya, belum merata sampai ke bawah. Mudah-mudahan setelah gubernur baru ini ya sini-sini nyampe lah gitu. Setidaknya kan kalau di DPR bisa ada penyampaian ke daerah Cianjur gitu. Kan orang Cianjur nggak pernah turun ke sini, nggak pernah tahu ke sini gitu. Setidaknya seandainya punya teman, wah di desa itu seperti ini. Cuman sayangnya kita beda DPRD. Ya, Bu. ya kan sangat sedikit. Kalau punya teman di Cianjur, sehingga dia bisa menyalurkan inspirasi dari sini itu ke sana gitu. Karena kan kalau saya ada yang namanya hanya ingat menyangkul gitu ya, nggak bisa inspirasi kemana-mana, nggak bisa nyalur kemana-mana, jadi bisa menyambungkan. Kadang-kadang kalau sekarang itu menyambungkan lidah itu lebih mudah di medsos ketimbang di kantor. Kalau di medsos rame itu baru nyambung gitu. Kalau di ini tuh suka ada susah gitu. Cuman ya itu Belum ada capek, Bu. iya, ibu mah tetap titip pesan ya. Medsos itu tergantung berpakai. Kita pakai baik ya baik, kita pakai hancur ya hancur. Ada yang tahu medsos nggak? Media sosial. Oh, ada yang punya media sosial di sini. Fungsinya apa sih sebenarnya media sosial itu? TikTok kan? Joget-joget. Fungsi media sosial itu apa sebenarnya? Facebook, Instagram. Hah? TikTok. Kalau TikTok kan aplikasi. Fungsinya, Fungsinya. fungsi media sosial untuk Yang kecil kehidupan. ada yang tahu nggak? Belum pernah kenal medsos ya? Di sini Aman. Iya, Aman. yang kecil. Aman. Hanya sampai SMP sana. Iya, aman. Dari kelas 6 ke atas. Jadi fungsinya untuk apa? Itu media sosial itu untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari itu. Fungsinya. Kira-kira bermanfaat nggak media sosial buat kehidupan sehari-hari? Bermanfaat nggak? Oh, Dan medsos gitu.